Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, mengawali kajian pagi ini setelah kita menyelesaikan Ramadan, masuk di bulan Syawal. Syawal itu sering diartikan bulan peningkatan. Peningkatan itu maknanya kalau orang itu hari ini dapat nilai 80 berarti harusnya 90. Tapi prakteknya biasanya Syawal malah melorot ya. Jadi naik tapi melorot. Harapannya ya begitu. Motivasinya dari Syawal itu. Tapi memang Bapak Ibu, magnetnya Ramadan dengan Syawal berbeda. Dan dengan bulan-bulan yang lainnya memang berbeda. Tetapi semangatnya tetap harus dijaga. Kalau mungkin di Ramadan sehari 1 juz, di luar Ramadan ya tetap baca Quran, walaupun mungkin tidak 1 juz. Jadi semangatnya tetap dijaga, amaliyahnya ya tetap diamalkan. Karena kita ini bukan istilahnya bukan hambanya Ramadan, tapi kita ini menjadi hambanya Allah. Jadi sekali-kali kalau kita menjadi hambanya Ramadan, maka mengabdinya itu hanya karena Ramadan. Padahal ketahuilah Ramadan itu bisa berlalu dan sekarang ternyata sudah berlalu. Tapi kalau kita menjadi hambanya Allah, itu Rabbaniyun, bukan Ramadhaniyun. Kun Rabbaniyun, jadilah kalian menjadi hamba Allah, jangan menjadi hambanya Ramadan. Karena kalau kita menghambakan kepada Ramadan, ketahuilah Ramadan sudah berakhir. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, maka Allah itu selalu ada. Sehingga kita beribadahnya memang karena Allah, bukan karena Ramadannya. Walaupun Ramadan sudah berlalu, puasanya dibiasakan. Sekarang sudah Syawal ke-15 ya, hari ke-15. Yang belum puasa Syawal, monggo diniatkan puasa Syawalnya. Walaupun sunnah, tapi sunnah itu kan bukan untuk diabaikan, bukan untuk disepelekan. Jadi jangan sampai, ini kan cuma sunnah gitu. Itu kan maknanya menyepelekan sunnah. Ini kan cuma sunnah. Jadi bukan karena ini kan cuma sunnah gitu. Justru di dalam sunnah itu ada keutamaan yang besar. Jadi rugi sekali kalau kita tidak mengambil poin keutamaan yang besar itu. Sehingga juga sering muncul pertanyaan, tadi malam juga ada yang bertanya, Ustaz, dahulukan puasa qadha dulu, membayar hutang, atau puasa Syawal dulu? Mana yang lebih utama atau mana yang harus dilakukan? Maka jawabannya, kedua-duanya boleh. Mau membayar hutang dulu, bagus, kemudian baru Syawal, atau mau melaksanakan yang Syawal dulu juga tidak apa-apa. Jadi di sini bukan keharusan yang wajib dulu baru yang sunnah. Karena di sini ada dua pemaknaan. Yang pertama bahwa Syawal itu keutamaannya hanya terjadi di bulan Syawal. Karena keutamanya terjadinya hanya di bulan Syawal, jadi ibu-ibu bapak sekalian yang tidak sempat puasa sunat di Syawal, ya rugi, nanti Syawal akan berlalu lagi. Tapi kalau membayar hutang atau mengqadha, itu memang waktu pembayarannya itu luas. Jadi boleh di Syawal, nanti boleh di Zulqa'dah, Zulhijjah, di bulan-bulan yang lainnya. Jadi ada kelonggaran waktu. Jadi tidak harus wajib dibayar di bulan Syawal. Yang penting hutang puasa itu tetap wajib dibayar, tapi kewajiban membayarnya itu dalam hukum itu muasa. Jadi waktunya luas itu. Dan kita asalkan diniatkan bukan untuk melalaikan membayar yang wajib gitu. Tapi kalau ibu-ibu yang biasanya ada tunggakan hutang puasa ya itu, yang masih punya tunggakan yang masih haid ya, itu kan rata-rata seminggu atau ada yang haidnya 10 hari. Kalau bayar hutang dulu 10 hari langsung nyambung dengan Syawal 16 hari. 16 hari berturut-turut mungkin rasanya berat mungkin. Nah, padahal
padahal nyaur hutang pun juga tidak berturut-turut gitu. Ada undangan syawalan yang lain pada prasmanan, kita diam saja. Ada bertamu dan seterusnya, sehingga ya menurut pendapat saya itu ya, saya berpendapat tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dulu ya, karena keutamaannya hanya terjadi di bulan Syawal dan kita tidak bermaksud untuk melalaikan yang wajib. Kita tidak akan melalaikan wajib, akan membayar, tapi karena longgarnya waktu yang diberikan oleh ketentuan hukum. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang tadi kita baca surat Al-Imran, ini ayat ini populer. Saya hanya ingin menjelaskan dari kata wasari'u-nya. Sari'u. Sari'u itu artinya berlari atau bercepat-cepat. Kalau dalam istilah lain adalah akselerasi. Jadi kita itu harus melakukan akselerasi. Akselerasi itu artinya percepatan. Jadi bagaimana kita melakukan percepatan. Jadi kalau jalan itu jangan pelan putarannya, tapi harus cepat. Gitu. Jadi putarannya harus cepat. Istilahnya ini kok nyantai saja ya. Jadi jangan bersantai-santai, tapi harus bercepat-cepat. Nah, perhatikan kata syari'u, itu artinya bercepat-cepat, bersegera, itu maknanya adalah untuk tidak berleha-leha, bersantai-santai. Ya, misalkan contoh ya, sholat nih. Kalau tahu sholat duhur itu umpamanya jam 12, ya maka bersegera ingin segera melaksanakan sholat. Jangan bersantai-santai, nanti saja jam 1, nanti saja setengah 2, jam 2, setengah 3, kan masih boleh, kan masih sah. Betul, memang orang sholat duhur setengah 3, asalkan belum masuk waktu asar, masih sah. Tetapi di situ tidak menunjukkan semangat gitu. Orang yang bersemangat itu segera masuk sholat, ya segera ingin sholat. Gitu. Itu namanya contoh yang mudah, wasari'u. Jadi bersegera. Ya tujuannya tadi supaya tidak nyantai. Bapak Ibu yang punya anak, cucu, umpamanya sedang nulis skripsi, kita pantau, kita bantu, kita dorong. Nah kok sepertinya nulisnya kok jarang kelihatan, ayo dipercepat. Nulis itu ya sehari 1 lembar, sehari 2 lembar, tapi rutin. Kalau sehari 2 lembar, seminggu kan sudah 14 lembar. Sebulan, 1 tahun kan rampung itu menyelesaikan itu. 1 semester 6 bulan itu selesai, karena tadi syari'u, bersegera. Kemudian kata syari'u itu berbeda dengan tergesa-gesa. Jadi bercepat-cepat itu maknanya beda dengan tergesa-gesa. Kalau bercepat-cepat itu diperintahkan oleh agama, tapi kalau tergesa-gesa justru itu yang dilarang oleh agama. Jadi konsepnya berbeda. Kalau bersegera itu perintahnya dari Allah, wasari'u ila magfiratin dan seterusnya. Tapi kalau tergesa-gesa itu maknanya dari syaitan. Ya. Karena dalam hadis kan ada al-ajalatu minas syaiton. Tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Hampir mirip ya, agak sedikit tipis. Tergesa-gesa dan bercepat-cepat. Itu maknanya beda, walaupun hampir mirip. Kalau tergesa-gesa itu negatif, karena itu dari setan, kita dilarang tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa itu walaupun dia cepat tetapi tidak dengan perhitungan, sehingga bisa nabrak, serudak-seruduk, itu tergesa-gesa. Nah itu kan akibat tergesa-gesa. Jalan sampai jatuh, nyandung ini, nyandung itu namanya tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Tapi yang diperintahkan bercepat-cepat, bersegera-segera. Segera itu maknanya kan tidak harus ngebut langsung, tidak. Tapi ya memang segera dilakukan, tidak menunda-nunda. Ya, jadi ada 2 kata yang harus diperhatikan dari kata syari'u.
Artinya bersegera itu maknanya berbeda dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu tadi negatif, termasuk di dalam berdoa pun kan ada larangan tergesa-gesa. Jadi dilarang berdoa tergesa-gesa. Doa yang tergesa-gesa itu kalau dalam tafsirnya adalah dia berdoa kepada Allah tetapi seperti memaksa gitu. Terus dikomentari sendiri, kok nggak dikabulkan gitu. Itu termasuk kategori tergesa-gesa. Ya sudah, kita kan hanya tugasnya berdoa, meminta apa kepada Allah, nanti Allah yang mengabulkannya. Jadi maknanya memang negatif kalau tergesa-gesa, tapi kalau bersegera itu maknanya positif. Dalam bahasa lain tadi adalah akselerasi. Jadi kita itu harus melakukan akselerasi. Kita juga sering mendengar akselerasi itu, misalkan akselerasi di dalam pendidikan, sekolah. Ada anak yang pinter, dia melakukan akselerasi. Baru kelas 1 SMA, sudah bisa lompat belum setahun ke kelas 2. Kelas 2 nanti ikut akselerasi, belum 1 tahun itu, dan naik lagi ke kelas 3. Nah, demikian pula seterusnya dalam dunia kampus ya, dia bisa melakukan akselerasi, percepatan. Dalam fisik, ya, kalau pemain sepak bola umpamanya akan melakukan tanding, itu kan pelatihnya setelah libur lama Ramadan maka dilakukan akselerasi percepatan, latihan fisiknya ditingkatkan, menu latihannya ditambah supaya tadi mendapatkan kebugaran yang lebih saatnya tanding, itu sudah betul-betul fit 100%. Itu namanya melakukan akselerasi. Bapak Ibu tahu harimau Pak ya? Dan tahu kancil? Harimau itu makanannya kancil. Kira-kira kalau dalam posisi itu, Bapak Ibu mendingan menjadi harimau atau mending menjadi kancil? Kancil bisa diterkam oleh harimau. Di situ, coba kita lihat contoh ini. Antara kancil dan harimau, mau memilih apapun yang akan menjadi pemenangnya, mereka yang selalu bersegera. Kancil, walaupun dia akan menjadi objek sasaran akan diterkam oleh harimau, karena memang harimau makanannya kancil. Maka kancil yang cerdas, dia harus melakukan wasari'u, bercepat-cepat, bersegera-segera. Jadi si kancil sudah berpikir, ini harimau bangunnya biasa jam 7. Berarti saya bangunnya harus sebelum jam 7. Karena kalau saya kalah cepat bangun oleh harimau, alamat saya bisa diterkam. Dia harus segera lari lebih awal, sebelum harimau itu bangun. Itu namanya wasari'u. Jadi jadi harimau jadi kancil pun tidak rugi, asalkan dia selalu bercepat-cepat. Maka dia tidak akan pernah kalah dari persaingan apapun karena dia selalu bersegera-segera. Jadi harimau pun jangan sombong merasa jadi harimau pasti akan selalu menang. Enggak. Kalau harimau itu malas, bangunnya baru jam 8. Pas bangun pengen maem, kancil-kancil sudah pergi jauh. Mau makan apa? Lapar dia. Terus melihat dari kejauhan ada kancil tuh, saya mau makan. Tapi malas larinya, malas mengejarnya. Akhirnya dia tidak makan. Walaupun dia gagah, tapi dia kalau bermalas-malasan, alamat dia tidak akan bisa makan. Kalau tidak bisa makan, berarti ya mati dia si harimau itu. Jadi sesungguhnya siapa yang akan menjadi pemenang? Mereka yang selalu bercepat-cepat, bersegera. Nah, itulah makna akselerasi. Di dalam Al-Quran, kata sari'u itu sesungguhnya cukup banyak. Ada sekitar 10 ayat. Kata sari'u yang semakna itu ada sekitar 10 ayat. Belum ditambah lagi dengan kalimat fastabiqul khairat, itu juga ada dalam Al-Quran. Itu ada sekitar 3 ayat. Berarti kurang lebih ada sekitar 13 ayat
yang menjelaskan tentang makna bercepat-cepat. Saya ingin memberi dua kalimat. Yang pertama di sini dalam surat Ali Imran ini 133, wasari'u, itu ila magfiratin, bersegeralah menuju ampunan Allah. Nanti ada lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 90, kalimatnya yusari'u. Kalau di Ali Imran kan wasari'u, tapi nanti kalau dalam surat Al-Anbiya ayat 90 kalimatnya yusari'u. Hampir sama. Yusari'una fil khairat. Dua ayat itu mari kita coba perbandingkan. Yang pertama, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah menuju ampunan Allah. Ampunan itu berarti di situ adalah ada kepentingan spiritual. Jadi yang harus ditingkatkan itu adalah spiritual kita. Segera menuju ampunan Allah. Ketika di bulan Ramadan kita sering mendengar hadis ya. Hadis ini biasanya dibacakan juga saat khutbah Id. Jadi ada hadis yang ketika Nabi sedang khutbah, lalu kemudian Nabi itu tiba-tiba membaca amin sampai 3 kali, amin, amin. Setelah selesai, sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau tiba-tiba membaca amin ketika sedang berkhutbah? Lalu Nabi jawab, saya mengatakan amin karena datang itu malaikat Jibril berdoa di sampingku, lalu aku mengamini doanya. Doa apa yang dibaca oleh Jibril? Ada 3 doa, ya, yang kemudian tadi kan Nabi membaca aminnya sampai 3 kali. Yang pertama itu malaikat itu berdoa, ya Allah, celakakanlah orang yang menemui Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Ramadan itu. Lalu Nabi bilang amin. Itu Jibril mengatakan celakalah. Jadi artinya kita sudah diberi kesempatan Ramadan 1 bulan penuh yang disebut bulan maghfirah, tapi kita tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan apapun dari Ramadannya. Nah, di sini kan kerugian. Sehingga di surat Ali Imran ini wasari'u ila magfiratin, ayo kita rebut kembali spiritual kita itu. Banyak zikirnya, banyak istighfarnya, banyak bertobatnya. Nah, sehingga dinaikkan kembali levelnya. Karena di akhir Ramadan didoakan oleh Jibril, celaka, rugilah orang-orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak memperoleh ampunan sedikit pun dari Ramadannya. Lalu Nabi bilang amin. Doa yang kedua yang dibaca Jibril adalah celakalah orang-orang yang ketika disebut namamu, maksudnya disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak berselawat kepadanya. Jadi setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun membaca ya salawat itu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga doa Jibril itu adalah celakalah orang-orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari kedua orang tuanya tapi tidak menghantarkan kepada surga. Jadi rugi sekali. Maka ini kesempatan terbesar bagi siapapun yang masih memiliki orang tua lengkap dua-duanya atau salah satunya, kok anak tidak menjadi masuk surga karena sebab orang tua, padahal orang tua itu masih ada. Jadi itu sangat rugi, bahasa lain celakalah orang-orang yang punya orang tua tapi tidak menghantarkan dirinya menjadi masuk surga. Nah, di sini tadi kembali kepada Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin. Jadi bersegera kepada ampunan Allah. Itu maknanya tingkatkan spiritualitas kita. Yang kedua, kalau di dalam Al-Anbiya 90 itu kalimatnya yusari'una fil khairat. Jadi yusari'una fil khairat, bersegeralah di dalam kebaikan. Nah, di sini maknanya adalah secara umum.
bersegeralah dalam kebaikan. Kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat. Jadi itu juga harus dipercepat. Kalau di dalam dunia ya kerjanya, prestasinya, atau karirnya, atau apapun yang terkait dengan kaitan-kaitan dunia itu juga harus dipercepat. Ya, itu dengan yusari'una fil khairat. Sama maknanya, bersegera. Tapi kalau dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat. Gitu, ya. Sehingga tadi jumlahnya ada sekitar 13 ayat. Satu lagi ada dari hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan dengan kalimatnya badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk melakukan perbuatan bil a'mal. Ya, maksudnya a'mal sholih. Di kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama. Badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk melakukan amal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum terjadi fitnah. Ini kata Nabi, ya. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum terjadi fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti fitnahnya potongan malam. Kalau sudah masuk malam kan gelap, itu menjadi fitnah. Tentu fitnah ini maknanya luas. Bahasa lain, bersegeralah untuk beramal soleh sebelum terjadi sesuatu kepada diri kita. Yang banyak hadis juga yang menjelaskan, misalkan ya, yang ibtanin khomsan qabla khomsin. Jadi manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Misalkan nih, gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Nah, sakit itu maknanya bisa menjadi fitnah gitu. Ayo bersegeralah untuk beramal soleh sebelum terjadi fitnah menimpa kita. Jadi bersegeralah untuk beramal soleh mumpung kita sehat sebelum datang waktu sakit. Hari ini kita bisa duduk bersama, mengaji bersama, sholat berjamaah bersama. Ini semuanya tidak akan bisa terjadi kalau Bapak Ibu sakit. Walaupun kepengen berangkat, tidak bisa lagi. Nah, disinilah fitnah terjadi kepada kita. Jadi sebelum terjadi fitnah, maka kita bersegera untuk beramal soleh. Ada satu penyakit yang juga banyak ditakuti oleh keumuman orang, itu kalau kena stroke. Saya selama Ramadan juga mendapatkan ya, cerita ada saudara, ada tetangga yang kena stroke begitu cepat. Jadi kalau stroke sudah menimpa itu begitu cepatnya. Jadi datangnya di malam hari, telat sedikit saja, ya, baru dibawanya menjelang siang, bahkan menjelang sore itu telat. Ketika telat yang terjadi apa? Ya sudah, kalau sudah terkena ini kan repot, berat. Yang tadinya bisa jalan menjadi nggak bisa jalan. Yang tadinya bisa beraktivitas menjadi tidak beraktivitas. Jangankan untuk pergi ngaji, untuk pergi sholat berjamaah seperti ini, untuk di rumah saja membutuhkan bantuan orang lain. Nah, disitulah ya kan kita nggak tahu nih fitnah-fitnah apa yang akan terjadi menimpa kepada kita. Badiru bil a'mal qoblal fitan. Bersegeralah beramal sebelum terjadinya fitnah. Sekarang ini Bapak Ibu, ya, di Indonesia ini dalam keadaan aman. Tidak ada perang. Tetapi mungkin saja kita nggak tahu, walaupun kita tidak ingin dan berharap jangan terjadi huru-hara di negeri kita. Tapi kalau tiba-tiba perang
Amerika, Israel melawan Iran ini kemudian meluas secara regional di Timur Tengah, meluas lagi secara keseluruhan dunia yang disebut dengan Perang Dunia III, kan sesuatu yang mungkin saja terjadi. Sebelum terjadi huru-hara, sebelum terjadi perang, maka bersegeralah kita untuk tadi melakukan amal soleh. Kenapa? Karena takdir tidak tahu. Dalam hadis sebutkan yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafiron. Bisa jadi ada orang yang di pagi harinya beriman tapi sore harinya berubah jadi kafir. Jadi pada pagi hari dia beriman tapi sore hari jadi kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau mungkin ya di sore harinya dia mukmin tapi di pagi harinya dia kafir. Itu sangat cepat sekali perubahan-perubahan itu. Ya. Katanya berperang itu karena alasan A, tiba-tiba berubah alasannya B. Katanya alasan B berubah lagi alasan C. Jadi cepat sekali. Gak bisa dipegang ucapan Donald Trump. Sehingga ya posisinya tidak percaya. Karena kalau percaya dengan posisi A, nanti ternyata tiba-tiba dia mengeluarkan fitnah yang lain, kan repot. Ya, perubahan-perubahan itu kan cepat. Ya. Misalkan ya kita juga kalau mengikuti berita apa itu ya. Kemarin semangat menggebu-gebu mengatakan ijazah ini palsu. Tiba-tiba berubah, nggak ada sebulanan, mengatakan ijazah ini asli. Kok cepat sekali perubahan cepat sekali. Orang melakukan penelitian ya, Pak Son, penelitian kan bisa 6 bulan, setahun, tiba-tiba 1 bulan saya melakukan penelitian ini ternyata asli. Jadi begitu cepat, perubahan itu cepat. Ya, jadi apapun lah, perubahan itu cepat. Sehingga tadi disebutkan bisa jadi seseorang yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafirun. Pagi hari dia mukmin tapi sore harinya berubah jadi kafir, atau sore hari dia mukmin tapi pagi hari berubah jadi mukmin. Jadi perubahan itu sangat cepat sekali. Karena sangat cepat, maka beramal solehlah sebelum terjadi sesuatu fitan menimpa kita. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kenapa kita harus melakukan akselerasi itu kenapa? Pertama jawabannya adalah karena setiap kita ini pasti akan meninggal dunia. Jadi setiap kita itu pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seperti dalam surat Ali Imran 185. Setiap jiwa itu pasti akan terkena maut, kematian. Pasti ini semua orang akan meninggal dunia. Maka kita harus selalu berpikir, jangan-jangan kita meninggal nanti. Sebelum nanti berarti hari ini kita harus beramal soleh. Jadi harus selalu beramal soleh sebelum terjadi kematian menimpa kita. Karena kematian itu kalau sudah menimpa kepada kita, ya, seperti dalam surat Yunus ayat 49, kita sedang mengkaji surat Yunus ya. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kalau pengen berharap ya Allah jika ajal datang pas begini saja nih, pas lagi megang Quran, pas lagi ibadah tiba-tiba tekluk mati. Pengennya, tapi kan nggak bisa dimajukan. Dan tidak juga bisa dimundurkan. Nah karena itu ada kematian yang selalu menanti kita, berarti disitulah pentingnya kita harus selalu melakukan percepatan dalam amal soleh. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus wasari'u, harus melakukan akselerasi, karena kita ini ditunggu dengan kematian. Yang kedua, kenapa harus beramal soleh, disegerakan, itu karena terbatasnya usia kita. Ya. Terbatasnya usia kita.
Ada dua hadis Nabi, yang pertama hadis riwayat Bukhari dan yang kedua hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang memberikan informasi kepada kita bahwa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu rata-ratanya antara sittin 60 ila sab'in sampai 70. Itu kata hadis. Jadi umur umatku, umur kita nih, umat manusia akhir zaman ini, rata-ratanya usianya itu antara sitin ila sab'in, 60 sampai 70. Kalau ada yang 80, 90, mungkin ada tetapi sedikit. Rata-ratanya di kisaran 60 dan 70. Sini Bapak Ibu yang sudah 60 berapa orang ya? Iya. Jadi sudah banyak bonusnya ya, 60 sampai 70. Yang di atas 70 ada juga Bu ya. Sudah banyak ya, 70, di atas 70. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah yang sudah 60, 70, ini Allah sedang memberi kesempatan untuk segera, ayo badirunya itu harus lebih lagi. Badiru, bersegera, sebelum datang kematian. Karena kalau sudah meninggal itu ya sudah, kita sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi tadi. Jadi rugi, sudah ditunggu kematian, kemudian usia kita ini sempit, usia kita terbatas. Itu kan hanya bilang rata 60 sampai 70, tapi aslinya umur kita, usia kita kan nggak tahu. Bisa jadi yang sebelum 60 juga sudah meninggal. Jadi jangan bersantai-santai. Umur 40 juga ada yang meninggal, 50 ada. Nah, jadi disinilah pentingnya kita melakukan percepatan karena usia kita itu terbatas. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian rahmat Allah SWT, untuk mengawali kajian tafsir kita dengan spirit Syawal dulu, berangkat dari tafsir surat Al-Imran 133. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, dan itu karena masih di momen Syawal, kita saling meminta maaf dan saling memberi maaf dengan keikhlasan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.